Kasus perundungan kembali terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Tangerang Selatan, bahkan korban disebut kini memiliki fisik yang lemah dan matanya hampir rabun akibat kekerasan fisik. Lalu mengapa kasus ini terus berulang? Kitakah yang abai dan menganggap kasus perundungan bukan sesuatu yang penting dan harus menunggu korban jiwa? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami dari luar studio, Komisioner KPAI Dian Sasmita. Selamat sore Ibu Dian, apa kabar? Selamat sore Mas Bram, sehat selalu. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung. Ini tentu hal yang menyesakkan dada rasanya setiap waktu terus berulang kasus seperti ini. Saya ingin langsung saja, jadi ini pengakuan dari kakak korban katanya sudah lama dirundung, pengakuannya baru-baru saja dan sudah terlambat. Sering sekali korban kemudian mengaku ketakutan, mengaku sudah dirundung. Apa yang sebetulnya bisa kita lihat dari semua permasalahan ini, Bu Dian? Apa yang bisa kita lakukan? Iya, kasus perundungan ini bukan hal baru dan tentunya mungkin di antara kita pernah mengalami. Jadi ini kayak sudah menjadi keseharian. Nah, untuk itu menjadi bahaya karena sudah dianggap keseharian, kadang-kala menyepelekan. Terutama kita orang dewasa, menganggap itu biasa aja, itu bercandaan. Tapi tidak ada satupun kasus bullying itu yang biasa saja. Karena itu selalu menimbulkan luka, entah luka psikis, emosional, atau luka lainnya, atau bahkan luka fisik seperti yang dialami Ananda di Tangerang. Ini sangat luar biasa sekali. Lukanya itu akan berdampak pada masa depan anak, pada kehidupan anak hingga dia dewasa. Jadi setiap kasus bully ini memang harus ditangani dengan serius, harus direspon dengan serius, jangan menunggu saja laporan. Kita orang dewasa dituntut untuk lebih peka menangkap sinyal-sinyal, menangkap indikasi-indikasi, dan kita juga perlu meningkatkan koneksi, meningkatkan interaksi yang hangat dengan anak, sehingga anak itu merasa aman dan nyaman Oke, ketika dia perlu melaporkan situasi yang tidak mengenakan yang dia alami. baik. Nah, inilah ruang ini perlu dibangun. Oke, Bu Ya, Dian, saya ingin masuk di situ. Ini yang sering menjadi masalah. Soal generation gap yang kemudian selalu ada, kita mungkin sebagai orang tua merasa mengerti anak kita, tapi jangan-jangan anak juga merasa terhakimi ketika cerita. Anak merasa terpojokkan dan tidak menerima solusi ketika cerita. Apa yang juga bisa kita sadarkan kepada orang dewasa bahwa anak butuh tempat sandar, butuh tempat aman untuk bercerita apapun yang terjadi di sekolahnya. iya, kita sebagai orang dewasa pertama ya perlu menyadari bahwa kita dulu remaja kita pas kita fase anak berbeda dengan yang sekarang. Dulu kita nggak ada media sosial, kita nggak ada internet. Sekarang beda, tantangan anak sekarang lebih berat. Kesadaran itulah yang perlu dibangun, yang perlu disadari oleh kita semua orang dewasa, sehingga kita perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan kita dalam mengasuh. Keterampilan mengasuh ini tidak hanya digunakan di lingkungan keluarga, namun di lingkungan mana saja, lingkungan pendidikan terutama. Sehingga kita bisa pelan-pelan memberikan teladan perilaku yang positif ke anak. Jadi anak akan lihat role model. Kemudian kita membuka dialog hangat, tidak menghakimi. Ketika anak mau cerita, tidak langsung, ayo ada masalah, ayo mau ada nilai jelek, atau tidak, tapi dengarkan dulu anak, biarkan mereka bercerita, respon dengan hangat. Oke, Dan ini bukan hal yang sederhana ya, ini harus kita pelajari bersama. Karena dengan betul. mempelajari, kemudian membiasakan, lama-lama kita akan lebih mudah mempraktekannya. Oke, saya sepakat bahwa itu memang bukan hal yang sederhana untuk bisa kita terapkan bersama sebagai orang tua. Nah, saya ingin juga bagaimana sebetulnya peran KPAI mengadvokasi, juga membangun awareness baik di sekolah, baik kepada orang tua bahwa bully itu bukan hanya soal namanya anak-anak, bukan soal bercanda saja, tapi itu juga bisa eh, berdampak pada mereka saat tumbuh dewasa nanti begitu, Ibu. Iya, banyak sebenarnya yang sudah kami lakukan selain kita mendukung upaya-upaya penyadaran di berbagai forum baik online maupun offline. Kita juga mendorong para pihak-pihak atau sekolah-sekolah ini di mana mereka sudah ada sebenarnya tim pencegahan dan penanganan kekerasan, bagaimana mendorong supaya mereka lebih optimal lagi bekerja. Tidak hanya fokus kepada ketika sudah ada kasus, namun tim ini bekerja juga pada pencegahan. Bagaimana pencegahan ini supaya lebih efektif?
Pencegahan bisa dilakukan dengan banyak hal, tidak harus lewat sosialisasi, namun mungkin bisa adakan ruang-ruang khusus misalnya, ada proses, atau kegiatan ekstra konseling misalnya, berkelompok atau, melibatkan, pendidik sebaya, anak-anak yang sudah terlatih sebelumnya, atau bahkan, melakukan, pelibatan dengan para orang tua. Baik. Dan kemudian ya. Oke, Ibu, saya ingin lebih spesifik lagi di kasus ini begitu. Ketika memang sudah ada kekerasan fisik, sudah berdampak pada fisik, terutama eh, apakah jalur hukum itu menjadi langkah terakhir? Karena rasanya minta maaf saja tidak cukup ketika kasusnya sudah seperti ini. Iya. Jadi kita kenal di Indonesia sudah ada sistem hukum yang namanya sistem peradilan pidana anak, di mana di sana, pendekatan yang utama adalah keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini poin intinya adalah adanya pemulihan pada korban. Nah, yang diutamakan pertama adalah pastikan korban ini terpulihkan dulu, mendapat pengobatan dan sebagainya, sesuai kebutuhan dan situasi korban. Ini perlu dipastikan. Yang kedua, anak yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kekerasan, ini juga perlu diedukasi, perlu di konseling juga supaya mereka atau anak-anak tersebut paham telah melakukan kesalahan. Dan kalau siapapun yang sudah melakukan kesalahan, mereka harus bertanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya ini kalau di SPP ya ada pidana, kemudian tanggung jawab sosial juga ada, tanggung jawab sesuai kemampuan dia juga bisa didorong ke arah sana. Jadi banyak mekanismenya. Jadi tidak hanya satu saja, namun memang keadilan restoratif ini tidak boleh mengabaikan pada pemulihan korban. Oke. Kondisi korban ini yang menjadi utama. Oke, Ibu, terakhir kita bicara soal anak-anak di bawah umur, terutama pada masa perkembangan. Bagaimana soal pelakunya juga? Apakah pelaku menjadi salah satu pihak yang juga menjadi salah satu perhatian dari KPAI untuk bisa disembuhkan pula, tidak mengulangi kesalahannya di masa depan? Pastinya, dalam perspektif perlindungan anak, semua anak ini korban, baik dia anak korban, anak saksi maupun anak konflik hukum. Karena anak yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan tidak tiba-tiba, tapi ada pengaruh-pengaruh di luar diri anak. Untuk itu, anak tersebut perlu didukung untuk ada perubahan perilakunya, dikoreksi perilaku-perilaku salahnya, sehingga dia kedepannya tidak mengulangi. Dan yang penting adalah dia punya kesadaran bahwa dia telah melakukan kesalahan, telah mengakibatkan penderitaan kepada orang lain, kepada temannya. Karena penderitaan itu yang dia timbulkan, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, ini ya, kesadaran seperti inilah yang sangat penting, jangan sampai diabaikan oleh pihak-pihak yang melakukan pendampingan langsung terhadap anak. Baik, Karena ini kita menjadi bagian dari konseling bagi anak. ya, saya setuju dengan hal itu. Kita tentu berharap hal seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih waktu dan juga insight dari Anda. Ibu Dian Sasmita, Komisioner KPAI telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Bu Dian.